Hidup Islam itu awalnya syariat. Syariat juga bisa dari kata belajar dan mempelajari. Tapi dalam syariat juga sebelumnya ada pendoktrinan. Kalau sadar dan tidak disadari itu ada pendoktrinan. Semua awalnya dari syariat itu hidup belajar. Tapi diajari untuk meminta, untuk berdoa. Jadi kalau tidak berdoa katanya orang sombong. Kalau tidak meminta katanya orang sombong. Itulah pendoktrinan orang-orang syariat. Jadi kita hidupnya itu disuruh meminta terus, suruh berdoa terus. Itulah tidak sadar kalau kita udah didoktrin. Padahal kalau orang syariat itu awalnya pelajari. Ibaratkan sekolah tuh SD sampai punya ijazah. Jadi belajar syariat sampai ketemu isinya syariat. Kalau sudah ketemu isinya syariat, itu beda lagi. Bukan untuk meminta, bukan untuk berdoa, tapi untuk menjalankan hidup dan menjaga hidup. Jadi kalau orang syariat itu pendoktrinnya jelas, pendoktrinan orang syariat itu suruh meminta, suruh berdoa. Lalu dalilnya dia punya, dalilnya katanya ud'uni ad-du'a astajab lakum. Dengan doa itu mustajab, dengan doa itu bisa dikabul. Jadi bisa dikabul katanya. Nah kalau orang dikabul boleh meminta ke Allah, tapi Allah itu punya sifat istidrat. Kalau orang sering meminta kepada Allah, Allah pun marah. Sifat istidratnya Allah, Allah itu memberi tapi sambil marah. Enak enggak kalau Allahnya memberi sambil marah? Apa enak? Tapi kalau orang sudah bisa mempelajari syariat dan mengetahui isinya syariat, hidup itu jadi menjalani syariat dan menjaga syariatnya. Baru akan ketemu dengan kulu kalam adoa. Ucapan adalah doa. Ucapannya sendiri udah doa. Kalau sudah bisa menjalani hidup dan bisa menjaga hidupnya, ucapannya udah jadi doa. Kulu kalam adoa. Tidak sadar itu orang. Makanya hati-hati kepada orang yang syariat. Hati-hati kepada orang yang dalil-dalil syariat. Hati-hati hidup bersyariat. Hidup bersyariat itu ibarat sekolah itu tingkat SD. SD juga nggak apa-apa kalau punya ijazahnya. Ibaratkan syariat boleh, tapi harus tahu isinya syariat. Jangan hidup bersyariat tapi tidak tahu isinya syariat. Wah, rugi besar itu. Itulah kerugian manusia yang sesuai disinggung dalam surat Wal Asri. Innal insana labil khusrin. Sesungguhnya manusia hidup dalam kerugian, rugi. Orang bersyariat rugi, tidak tahu isinya syariat. Itulah hati-hati. Makanya belenggu hidup itu nafsunya manusia, ilmunya manusia dan kebodohannya. Kalau sudah kebodohannya hidupnya siksa. Kalau ilmunya nggak hati-hati ya bisa kesasar. Makanya hati-hati ya, kita menghimbau kepada orang syariat, hati-hati. Jangan sampai kejebur barang, jangan sampai kesasar barang. Emang enak hidup kejebur barang, emang enak hidup kesasar barang. Dengan syariatnya. Syariat juga harus jelas. Jangan syariat tidak jelas, sama aja dengan nyasarin orang, jeburin orang. Itulah, hati-hati ya. Syariat boleh. Bahkan Islam itu ada syariat, ada torekot, ada hakikat, ada mahrifat. Sekolah juga ada SD, ada SMP, ada SMA, ada kuliah, ada perguruan tinggi. Makanya hati-hati hidup tuh. Yang rugi siapa? Badan sendiri. Yang rugi siapa? Hidup sendiri. Orang jangan berdalil doa meminta. Kalau enggak doa katanya orang sombong. Itu hati-hati, itu pendoktrinan orang syariat. Biar nanti kejebur barang semua, kesasar barang semua. Boleh ada dalilnya. Udguni ad-du'a astajab lakum. Dengan doa kita bisa diijabah, dengan doa kita bisa dikabul. Itu bagi anak kecil. Kalau bagi kita orang dewasa sudah belajar syariat dan mempelajari syariat, ya beda lagi. Hidup sudah bisa menjalani syariat, sudah bisa menjaga syariatnya. Antara syariat dan isinya syariat udah ketemu. Itu ucapan kita sendiri udah jadi doa. Kulu kalam adoa. Ucapan sendiri udah doa. Karena apa? Dari perbuatan hidupnya, dari menjaga hidupnya, kita udah bisa dari syariatnya.
Makanya hati-hatilah ya. Kita belajar bareng, kita belajar mempelajari syariat awal. Makanya awalnya benar ya nanti insya Allah akhirnya benar. Tahu awalnya nggak benar, syariatnya nggak benar, nanti ujung-ujungnya akhirnya apa? Kejebur bareng, kesasar bareng. Siapa yang rugi? Badan kamu sendiri, hidup kamu sendiri, kamu dalam kerugian nantinya.